Suamiku pewaris utama. Bab 145. Kepentok cinta. Informasikan juga agar mereka membawa peralatan pertukangan yang cukup. Perintah dan instruksi tegas Hendy pada James. Baik Tuan Besar. Jawab James patuh. Keesokan harinya 200 pekerja yang diminta untuk diberangkatkan ke pulau itu, sekarang sudah berada di lokasi perkemahan, dan langsung ditempatkan pada tendanya masing-masing. Karena lokasi perkemahan yang lapang sudah tidak tersedia, maka Hendy memerintahkan pada anak buahnya, untuk membersihkan lokasi lain sehari sebelumnya. Di lokasi itulah sekarang 200 pekerja ditempatkan, dengan menggunakan tenda lain, lengkap dengan perlengkapannya. Selain mereka, Hendy juga meminta 20 juru masak laki-laki, agar juga dikirimkan, guna melayani para pekerja itu dalam hal makanan dan keperluan lainnya. Praktis yang datang saat itu adalah, 220 orang pekerja, ditambah dengan 100 pengawal baru, dan 3 komandan tingkat tinggi, pengganti komandan bumi, Eric serta Rudolf. Seminggu kemudian, keinginan Tuan Birawa dan Emily terpenuhi, dengan ikut dalam petualangan memasuki belantara pulau K tersebut. Dalam petualangan itu, banyak yang mereka alami, termasuk saat dihadang oleh sekawanan babi hutan, juga oleh binatang-binatang lainnya. Tapi semua itu bisa diatasi, berkat adanya para pengawal, yang dengan sigap melindungi mereka. Tapi ada satu kejadian yang sangat membekas di benak Tuan Birawa dan Emily, yaitu saat dia terserempak dengan ular besar, yang hampir merenggut nyawa keduanya. Beruntung Aaron dan pengawal lainnya bertindak cepat, dengan menembak ular besar tersebut hingga mati. Kejadian tersebut membuat Tuan Birawa juga Emily menjadi trauma, dan tidak mau lagi masuk ke dalam hutan sampai kapanpun kalau tidak terpaksa. Bukan hanya itu saja. Di rawa-rawa juga tanah lembab hutan tersebut, juga banyak hidup binatang penghisap darah, yang sempat hinggap di kaki Tuan Birawa, para pengawal juga Emily. Kejadian tersebut, tentu saja membuat Tuan Birawa apalagi Emily menjadi ketakutan. Beruntung saat itu, Rudolf sedang berada di dekatnya, dan dengan sigap membuang hewan penghisap darah tersebut dari kaki mulus Emily. Kejadian romantis itu, tentu saja membuat keduanya menjadi malu, dan semakin membuat perasaan keduanya menjadi tidak karuan. "Maafkan ketidaksopanan saya Nona muda," ucap Rudolf cepat, sambil menundukkan kepalanya ke arah Emily. Dia melakukan itu karena terpaksa. Di mana dia harus menyentuh kali Emily, untuk membuang pacet penghisap darah, agar tidak melukai kaki mulusnya. "Tidak masalah Kak Rudolf. Bukan disengaja juga," jawab Emily mencoba bersikap bijak. "Mari lanjutkan perjalanan, karena kita berdua sudah tertinggal jauh dari rombongan," ucap Rudolf mengingatkan. "Aku takut melangkah. Takut ada binatang itu lagi," jawab Emily berterus terang. "Saya jamin tidak akan ada lagi Nona muda," sambut Rudolf memberi semangat. "Tidak mau. Aku benar-benar takut untuk menginjak tanah berair ini," jawab Emily tetap menolak. "Jadi saya harus bagaimana Nona?" tanya Rudolf kebingungan. "Kau bisa gendong aku, atau buat tandu, agar aku bisa duduk di belakang punggungmu itu," jawab Emily enteng saja, dan sudah melupakan status dan rasa gengsinya tersebut. Tapi, respon Rudolf ragu-ragu. "Lakukan saja. Aku tidak mau terluka saat ini," ucap Emily tegas. "Baba baik Nona muda," jawab Rudolf gugup. Kemudian bergegas merendahkan tubuhnya, agar Emily bisa menyandarkan tubuhnya di punggung. Lalu seperti tanpa beban mengangkat tubuh Emily, dengan perasaan bercampur aduk. Walau sulit tapi tetap dilakukannya juga. Beruntung tubuh Emily tidak terlalu berat, walau kelihatan montok dan berisi.
Kemudian dengan langkah terlatih-tatih karena medan yang cukup berat, Rudolf terus membawa Emily keluar dari tempat berair tersebut, dan akhirnya sampai juga di dataran kering, di mana saat itu, ada beberapa orang pengawal yang sengaja menunggu mereka di sana. Kejadian itu, tentu saja membuat Rudolf dan Emily menjadi malu. Tapi pengalaman tersebut, sangat membekas di hati keduanya, terutama bagi Rudolf sendiri. Bagaimana tidak, gadis yang selama ini terus diimpikan, saat itu tengah berada dalam gendongannya, dan seperti sedang menikmati digendong oleh Rudolf. Laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai istri. Apakah aku sudah mulai menyukai pria ini? Monolog Emily dalam hati waktu itu, dan semakin membenamkan wajah cantiknya di bahu Rudolf. Oh Tuhan! Apakah ini berkah atau musibah? Gadis yang paling aku idamkan, saat ini tengah menempel manja di punggungku. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku berteriak dan mengumumkan pada semua, bahwa saat ini aku adalah pria yang paling beruntung di dunia? Batin Rudolf bertalu-talu dalam hati. Kak Rudolf, mau sampai kapan menggendongku? Ucap Emily malu-malu. Iya. Maaf. Jawab Rudolf gugup. Kemudian menurunkan Emily dengan gerakan cepat. Duk. Aoh. Jerit Emily lirih, saat kepalanya berbenturan dengan kepala Rudolf saking tergesa-gesa gerakannya, saat menurunkan tubuh Emily dari punggungnya. Pelan-pelan kenapa kak? Kan jadi sakit kepalaku. Ucap Emily protes. Maaf. Maafkan saya nona muda. Jawab Rudolf semakin gugup dan ketakutan. Tak mau terjadi lagi, Rudolf buru-buru melangkah, berniat menjauhi nona Emily. Tapi sial, belum juga bergerak, kakinya sudah tersangkut di akar pohon, dan jatuh di dekat kaki Emily. Gedebuk. Keluh Rudolf lirih, ketika terjatuh itu. Bukan itu yang dikeluhkannya, tapi rasa malu yang teramat sangat atas ketidakseimbangan sikapnya saat itu. Tidak sampai di situ saja rasa gugup itu melanda Rudolf. Tak lama dia jatuh, Emily juga jatuh, dan menimpa tubuh Rudolf yang sedang menghadap langit itu. Hal itu tentu saja membuat Rudolf terkejut, lalu buru-buru menyambut tubuh Emily yang sedang hilang keseimbangan tersebut dan hasilnya, tubuh Rudolf tertindih oleh tubuh Emily, seperti orang yang sedang berpelukan di tanah. Sontak saja keduanya diam membisu dan saling berpandang-pandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Beruntung 4 orang pengawal yang tadi ada di situ, sudah pada pergi, karena diberi kode oleh Rudolf. Kalau mereka masih ada di sana alangkah malunya Rudolf, karena mereka bisa melihat kejadian tersebut. Tubuh Emily masih tetap berada di atas tubuh Rudolf, tanpa berkata, tanpa bersuara hanya senyum merekah yang tersungging di wajah Emily dan itu sangat manis sekali. Antara rasa malu dan keenakan, berbaur jadi satu. Tidak ada yang berusaha untuk menyudahinya, hingga terdengar sebuah suara cukup kuat, dan mengejutkan mereka berdua. Mau sampai kapan kalian berpelukan dan berpandang-pandangan seperti itu? Ucap seseorang yang ternyata berasal dari Tuan Birawa. Kakek! Teriak Emily kuat. Lalu buru-buru melepaskan pelukannya dari tubuh Rudolf. Tuan Senior! Ucap Rudolf pula ketakutan. Apa yang telah kau lakukan pada cucuku Rudolf? Ucap Tuan Birawa pura-pura marah. Tuan Senior. Ini tidak seperti yang Tuan lihat. Saya hanya berniat ingin menolong agar Nona Emily tidak jatuh menimpa tanah. Jawab Rudolf gugup. Bohong. Sudah jelas-jelas kau sengaja mencari kesempatan, untuk memeluk cucuku. Begitu kan? Bantah Tuan Birawa tidak mau menerima alasan dari Rudolf tersebut. Bukan begitu Tuan Senior. Saya hanya. Diam.
Cepat bangun dan bimbing cucuku agar tidak jatuh lagi. Bentak Tuan Birawa tegas. Tapi ujung kalimatnya sungguh membuat hati Rudolf berbunga-bunga. Fiuh. Selamat. Batinnya. Ternyata seberat ini cobaan ketika sedang jatuh cinta ya. Monolognya dalam hati. Bukan berat. Malah enak. Monolognya lagi. Lokasi perkemahan 1,5 jam kemudian. Kenapa kakek dan rombongan belum juga keluar dari dalam hutan ya? Tanya Hendy pada diri sendiri, tapi ditanggapi oleh Ivory. Mana mama tahu pak? Mungkin mereka mendapat rintangan akibat medannya yang cukup berat. Tapi sebentar lagi pasti mereka akan sampai juga. Jawab Ivory dengan lemah lembut, berniat menenangkan kegelisahan suaminya tersebut. Setengah jam lagi mereka belum muncul, kalian susul kakek juga adikku ke sana. Ucap Hendy tegas, sekaligus perintah untuk Adiwilaga, Erik juga Bumi untuk mengerjakannya. Sekarang juga kami akan mencari mereka Tuan Besar. Ucap Adiwilaga semangat. Pergilah. Bawa pengawal secukupnya, dan segera temukan mereka. Jawab Hendy cepat. Baik Tuan Besar. Jawab ketiganya serempak. Namun belum juga mereka berdiri dari tempat duduknya. Seorang pengawal tampak berlari ke arah Hendy dengan tergesa-gesa. Ada apa pengawal? Tanya Hendy tidak sabaran. Maaf saya Tuan Besar. Tuan Senior dan Nona Emily sudah keluar dari dalam hutan. Sekarang mereka sedang menuju ke perkemahan ini. Tapi sepertinya Nona Emily mengalami kecelakaan dalam hutan lebat di bawah sana. Jawab pengawal tersebut berterus terang. Apa katamu? Siapa yang berani mencelakai adikku? Respon Hendy dengan ekspresi marah. Sudah pak. Lebih baik kita susul saja mereka ke sana. Ucap Ivory lembut, dan berniat meredam kemarahan dari suaminya tersebut. Tak lama kemudian, apa yang dilaporkan oleh pengawal itu menjadi kenyataan. Tuan Birawa, Iron, Emily, Rudolf, dan puluhan pengawal, terlihat memasuki perkemahan. Tapi ada satu kejadian, yang membuat kening Hendy dan Ivory mendadak berkerut, di mana Emily saat itu tengah digendong oleh Rudolf di punggungnya. Katakan apa yang terjadi pada adikku? Tanya Hendy penasaran. Tenangkan dirimu cucuku. Emily hanya terkilir saja, saat sedang melewati jembatan kecil menuju air terjun di bawah sana. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Lalu apa yang kalian lakukan untuk menyelamatkan adikku? Tanya Hendy pada pengawal yang menyertai mereka. Itu bukan salah mereka kak. Lily yang salah, karena tidak hati-hati saat melangkah. Sudah. Kenapa diributkan? Hanya masalah kecil saja. Respon Ivory kurang senang. Masalah kecil katamu. Kau lihat. Kaki Emily bengkak begitu. Jawab Hendy dengan suara kuat. Papa membentakku. Ucap Ivory mulai marah. Bukan begitu ma. Jawab Hendy tidak enak hati. Daripada kita berdebat. Lebih baik cepat obati kaki adikmu itu. Aku pergi. Ucap Ivory ketus, lalu buru-buru pergi. Cepat panggil dewa obat kemari. Ucap Hendy memberi perintah. Lalu buru-buru menyusul istrinya untuk meminta maaf. Ivo. Tolong jangan marah pada papa karena masalah itu. Percayalah. Tidak ada maksud lain dalam ucapan papa tadi, ucap Hendy penuh penyesalan, ketika sudah berada dalam tenda mereka berdua. Tidak ada maksud lain. Siapa yang istrimu sebenarnya pak, Ivo atau Emily? Waktu Ivo terperosok ke dalam lubang di hutan itu, apa ada perhatian seperti tadi? Kau malah sibuk memarahi para pengawalku. Memberi perintah sana-sini. Bukannya malah memberi semangat dan menenangkan hatiku atas kejadian itu. Hampir saja nyawaku melayang pak, kalau tidak cepat-cepat menarik kakiku dari dalam lubang.
Apa waktu itu kau bergegas menghampiriku, dan membantuku keluar dari bahaya? Pengawalku, Pak. Pengawalku. Justru mereka yang refleks membantuku. Bukan Papa. Setelah Ivo bebas dari bahaya, baru Papa datang. Ingat itu, Pak. Padahal aku sangat berharap, agar kau mau menggendongku waktu itu. Atau minimal memelukku, menenangkanku, agar aku tidak trauma. Tapi tidak Papa lakukan, bukan? Aku masih maklum dengan statusmu dan aku tetap bersikap lapang dada dalam masalah itu. Serta tidak menuntut lebih darimu. Walau hatiku kecewa. Aku tetap melayanimu, dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam hubungan kita. Walau sebenarnya hatiku menangis, tapi aku belajar untuk menerimanya, karena itulah sikap aslimu, Pak. Sulit untuk dirubah. Ivo menyadari, sekarang Papa sudah mulai berubah. Tidak lagi perhatian pada hal-hal kecil, yang bisa membuat hati Ivo senang. Papa asik dengan dunia Papa sendiri, tanpa peduli pada dunia istri Papa ini. Tapi herannya, saat Emily hanya terkilir saja, dan kulihat tidak begitu membahayakan. Kau begitu khawatir, dan memarahi para pengawalmu sampai segitunya. Kakekmu yang harus kau berikan perhatian, malah tidak kau pedulikan, bahkan kau acuhkan. Begitukah suami dan cucu yang baik? Kau begitu perhatian pada Maya apalagi pada si Emily itu, hingga kau melupakan statusmu sebagai suamiku. Apakah itu adil, Pak? Ucap dan tanya Ivory bertubi-tubi, menumpahkan kekesalan hatinya selama ini. Hendy tentu saja terdiam, dan tidak tahu mau berkata apa. Kenapa malah diam? Apakah benar apa yang aku katakan tadi? Tanya Ivory lagi. Bukan begitu, Ma. Tolong dengarkan perkataanku. Sikapku pada Maya juga pada Emily, menurut Papa itu wajar, karena mereka adik angkat Papa. Papa harus memberi perhatian ekstra pada mereka, termasuk memperhatikan keselamatan mereka. Jawab Hendy membela diri. Wajar. Perhatian ekstra. Menjamin keselamatannya. Hebat. Kenapa kata-kata itu tidak dialamatkan padaku, Pak? Kenapa malah para mereka? Menurut Papa aku ini siapa? Pembantu. Aku ini istrimu, Pak. Ibu dari anakmu, anak kita. Perhatian ekstra, menjamin keselamatan dan perlakuan istimewa, seharusnya dialamatkan padaku juga pada anak kita, bukan malah pada mereka. Sikap Papa tadi terlalu mencolok, terkesan lebay, dan tidak mengindahkan perasaan orang lain. Jika itu terus Papa lakukan, percayalah, suatu hari nanti, akan ada yang tersakiti, Pak. Sadarlah. Mereka itu hanya adik angkat, bukan adik kandungmu, Pak. Apakah Papa sadar itu? Lagian mereka sudah ada yang menjaganya. Sadar itu, Pak, sadar. Respon Ivory sangat panjang sekali, seperti bom waktu yang tengah meledak, memuntahkan isinya semua. Rasain kau, Hendy. Siapa suruh mempunyai sifat seperti itu? Kan Ivo jadi marah. Ketidaksenangan yang selama ini ada di hati istrimu, hari ini kan jadi meledak sejadi-jadinya. Kau tahu kenapa, Hendy? Itu karena dia merasa, suaminya, yaitu kau, tidak adil dalam memperlakukan dirinya. Pada orang lain begitu perhatian, tapi pada keluarga sendiri bukan main cueknya. Apakah itu yang disebut lelaki hebat? Begitulah kiranya dunia dan isinya, mengutuk Hendy, atas sikapnya pada Ivory. Maafkan Papa, Ma. Selama ini Papa hanya sibuk dalam obsesi semata. Tanpa memperdulikan sisi hatimu yang terdalam. Papa tahu Mama terluka karena itu. Papa janji akan bersikap biasa saja pada mereka. Tidak ada lagi perhatian. Tidak ada lagi sayang, bahkan tidak ada lagi perlindungan terhadap mereka. Jawab Hendy dengan tekad kuat tapi salah. Bukan seperti itu juga, Pak.
Perhatian itu boleh, tapi jangan berlebihan seperti tadi. Jangankan Ivo, kakek saja aku lihat kecewa atas sikap papa yang sangat berlebihan itu. Kakek tahu Ivo marah. Maka dia sempat menggelengkan kepala tadi, karena melihat sikap papa yang terkesan lebay, alias berlebihan begitu terhadap Emily. Respon Ivory sangat menohok sekali. Untuk papa tahu. Wanita itu paling tidak suka kalau tidak diperhatikan oleh pasangannya Pak. Apalagi tidak dianggap ada padahal dia ada. Wanita bukan hanya butuh uang Pak. Tapi juga butuh cinta dan kasih sayang, apalagi perhatian. Jika itu sudah mereka dapatkan, maka apapun yang diminta oleh suami atau pasangannya, akan selalu dia berikan Pak. Sudah. Papa sudah paham. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Hendy sudah mulai pusing, mendapat ceramah dari istrinya tersebut. Salah sendiri kau Hendy. Kenapa juga kau sok perhatian pada orang lain? Tanpa memberi perhatian pada istri sendiri. Anakmu saja yang datang jauh-jauh, keberadaannya tidak dianggap. Mending dia di perguruan itu saja. Belajar menjadi laki-laki sejati tidak sepertimu. Naif. Berapa kali kau mengajaknya berbincang? Boleh dihitung dengan jari Hendy. Mana si Draco itu? Kenapa dia tidak muncul ke permukaan? Kau biarkan dia seharian bermain dengan Leon, pergi dengan Leon, bahkan tidur pun dengan Leon. Siapa yang orang tuanya? Kau atau Leon? Sadar Hendy. Leon itu hanya pengawalnya, bukan orang tuanya. Kau dan aku yang orang tuanya. Batin Ivory dalam hati. Maafkan papa kali ini ya. Papa janji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Hendy bernada rendah. Papa tahu ciri-ciri orang yang sudah mati rasa. Respon Ivory ketika menanggapi ucapan maaf dari Hendy itu, dan belum puas juga menceramahi suaminya tersebut. Pertama, tiba-tiba atau secara berangsur. Orang tersebut mulai bersikap ramah pada seseorang, sok perhatian dengan tujuan tertentu. Kedua, orang tersebut mulai menyukai apa yang orang itu lakukan, termasuk dalam hal kesukaannya. Ketiga, orang tersebut mulai perhatian. Bersikap seolah-olah dialah yang paling care padanya. Tapi sayangnya, semua yang mama bicarakan tadi tidak dialamatkan pada istri atau pasangannya, bahkan keluarganya. Tapi malah pada orang lain. Kalau dikatakan cemburu itu mama akui. Perempuan mana yang tidak marah atau cemburu Pak? Bila melihat suami atau pasangan begitu perhatian pada perempuan lain. Sedangkan pada dirinya biasa-biasa saja, atau bahkan tidak sama sekali. Kecuali itu ibu atau orang tuanya, dan itu harus. Ini hanya pada adik angkat. Yang kenalnya pun ketika kuliah, bukan dari kecil. Kenapa mama malah melebar kemana-mana? Tinggal memaafkan saja beres. Respon Hendy seperti tidak terima. Jadi laki-laki itu harus peka Pak. Sifat perempuan itu yang paling utama adalah cemburu. Kedua menangis. Ketiga kegemarannya adalah belanja. Dari sifat yang tiga tadi, semuanya ada pada Ivo, karena Ivo ini perempuan Pak. Bukan batu, bukan perhiasan, bukan pakaian yang bila sudah buruk dibuang serta dicampakkan. Tapi perhiasan dan pakaian, yang kehadirannya terus dibutuhkan. Saling menutupi, saling menjaga dan melindungi, termasuk dalam hal perasaan. Sikap papa tadi telah melukai hati Ivo Pak. Sudah lama Ivo pendam ini dalam hati. Hari inilah dia meledak. Karena Ivo sudah tidak mampu lagi membendungnya. Ivo sadar. Makin lama berumah tangga, sisi romantis akan semakin berkurang, dan secara perlahan akan berpindah pada lain orang. Sama seperti papa. Sudah tidak romantis lagi pada Ivo. Terus terang saja Ivo katakan ini Pak,
agar papa sadar dan bangun dari mimpi kosong papa itu. Jawab Ivory merembet kemana-mana. Perempuan, kalau sudah marah dan dalam posisi benar, apapun akan dilawan serta dilabraknya. Tidak peduli status atau kedudukan, tetap dilawannya. Apalagi kalau dia merasa benar. Sama seperti Ivory. Handy saja dilawan, diceramahi dan dibentaknya saking kesalnya. Sekali lagi papa minta maaf. Dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Handy bernada rendah, dan kelihatan benar-benar telah menyesal. Baiklah. Untuk kali ini mama maafkan. Tapi lain kali walau setinggi apapun status papa, mama tidak peduli. Jika sudah tidak bisa menahan, mama akan pergi dari hidup papa, walau setinggi dan sebesar apapun cintaku pada papa. Jawab Ivory bernada mengancam. Apakah sampai sejauh itu ma? Tanya Handy mulai khawatir. Bisa saja terjadi pak. Banyak rumah tangga yang retak serta hancur, karena melupakan dan menjauhi masalah-masalah sepele. Apakah papa sudah seburuk itu dalam pikiran mama? Tanya Handy datang menyela. Tidak juga pak. Marah mama ini bukan karena mama benci pada papa, tapi karena mama masih sayang dan perhatian, serta berusaha meluruskan arah perahu papa, agar tidak tersesat haluan. Jawab Ivory berperibahasa. Jadi, yang sudah ya sudahlah. Mulai sekarang bersikaplah biasa saja. Jangan berlebihan. Jaga image papa itu ketika berbicara, apalagi bersikap. Buruk baiknya seseorang terlihat dari bicara dan sikapnya. Maaf pak kalau Ivory terlalu banyak omong. Dan maaf juga karena telah bersikap keras pada papa. Ivo ingin mengutip dari kata-kata orang bijak, agar papa semakin sadar. Karena apa yang dikatakan orang bijak itu benar. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itu tandanya hampirkan duka. Apabila banyak mencela orang, itu tandanya dirinya kurang. Apabila anak tidaklah dilatih, apabila besar, bapaknya letih. Bila hendak melihat orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Bila hendak melihat orang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Nah dengan kelima kutipan itu, Ivo berharap agar papa bisa merenung akan maknanya. Di dalamnya banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil. Papa terlalu suka pada Emily, bahkan terlalu memanjakannya, hingga mengundang duka pada Ivo. Papa terlalu berkuasa, kemana-mana selalu dikawal, dipenuhi segala keperluannya. Memerintah dan memarahi orang seenaknya. Menganggap orang tersebut rendah dan serba kekurangan. Hingga papa tidak sadar akan kekurangan papa sendiri. Papa mempunyai seorang anak. Tapi masalah pendidikannya papa serahkan sepenuhnya pada didikan orang lain. Jangan salahkan anak papa itu, jika suatu hari nanti, tidak menganggap papa ada, dan saat itulah papa akan merasa letih memikirkan hal itu. Bukan hanya itu saja pak. Anak papa juga harus diajar tentang norma-norma kehidupan, bisnis dan bagaimana mengelola hidupnya sendiri nanti. Seterusnya. Akibat kekuasaan yang tidak terbatas. Papa melupakan untuk berbahasa yang baik pada bawahan papa, apalagi pada orang-orang yang bergantung pada papa. Dari situ orang bisa menilai pak, Ivo takut papa di-cap sebagai orang yang tidak pandai berbahasa. Paham maksud mama pak? Nah ini isi kutipan yang kelima, menurut persepsi Ivo. Sikap atau perangai kita, apabila tengah berkumpul dengan sesama, akan ketahuan sangat jelas sekali. Apakah kita orang egois, tamak, serakah dan mau menang sendiri, bisa dilihat dari situ. Mereka juga bisa dinilai, apakah sebagai pembicara yang baik, atau pendengar yang baik. Itu semua bisa dinilai saat kita berkumpul itu pak. Jadi intinya Ivo mau, agar papa mulai dari saat ini, merubah semua sifat papa yang kurang baik,
dan memulai hidup baru, agar papa tidak dikep orang naif serta pelin-pelan. Ucap Ivory panjang lebar, bahkan mengutip kata-kata orang bijak pula. Tidak papa sangka, mama searif ini. Papa jadi seperti seorang murid, atau anak yang sedang dimarahi, serta dinasehati oleh orang tua atau guru. Hari ini papa telah belajar banyak, berkat kemarahanmu itu sayangku. Kedepannya papa janji akan terus memperbaiki, apa-apa yang kurang pada diri papa. Tolong tegur jika papa salah ya ma. Tapi jangan marah seperti tadi. Papa takut tahu. Respon Hendy apa adanya. Salah papa sendiri. Siapa suruh membuat Ivo kesal? Kan jadi repot sendiri. Jawab Ivory pura-pura merajuk, dan membelakangi suaminya. Tapi dengan sigap Hendy memutar tubuh Ivory agar menghadapnya lagi, lalu tiba-tiba. Kap, ah. Respon Ivory terkejut, tapi tidak ditolaknya. Apa yang dilakukan oleh Hendy, memang tidak terduga, begitu wajah Ivory sudah menghadapnya. Tiba-tiba saja Hendy mengecup bibir Ivory dengan lembut. Bersambung.